Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi mengenai menghitung volume limas jika yang diketahui adalah luas permukaan limasnya. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Materi kita kali ini adalah menghitung volume limas jika diketahui adalah luas permukaan limasnya. Langsung saja ke contoh soalnya. Diketahui sebuah limas segi 4 beraturan memiliki luas permukaan 800 cm persegi. Jika luas sebuah sisi tegaknya adalah 136 cm persegi, maka tentukan volume limas tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita misalkan bahwa limas tersebut adalah limas TABCD. Nah, karena ini merupakan limas segi 4 beraturan, maka alas limas TABCD ini berbentuk persegi. Nah, diketahui bahwa luas permukaannya sama dengan 800 cm persegi. Dan luas sisi tegak yaitu luas segitiga pada sisi tegak limas sama dengan 136 cm persegi. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah volume limasnya. Karena yang ditanya adalah volume limas, maka akan kita gunakan rumus untuk menghitung volume limas segi 4 beraturan. Nah, adapun rumusnya adalah sebagai berikut. Volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Nah, karena luas alas dan tinggi limasnya belum diketahui, maka akan kita hitung terlebih dahulu berapakah luas alas limas dan berapakah tinggi limas ini. Maka, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung luas alas limas segi 4 beraturan. Karena yang diketahui adalah luas permukaan dan luas segitiga pada sisi tegaknya, maka kita gunakan rumus untuk menghitung luas permukaan limas segi 4. Nah, adapun rumus untuk menghitung luas permukaan limas segi 4 tersebut adalah luas permukaan sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas segitiga pada sisi tegak. Nah, dari sinilah akan kita dapatkan luas alas limas tersebut. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari luas permukaan sama dengan 800 cm persegi dan luas segitiga pada sisi tegak sama dengan 136 cm persegi ke dalam rumus luas permukaan ini. Maka luas permukaan yaitu 800 cm persegi sama dengan luas alas ditambah 4 dikali luas segitiga pada sisi tegak, yaitu 4 dikali 136 cm persegi. Nah, berikutnya 800 cm persegi itu sama dengan luas alas ditambah. Nah, hasil dari 4 dikali 136 cm persegi ini adalah 544 cm persegi. Maka 800 cm persegi itu sama dengan luas alas ditambah 544 cm persegi.
Nah, karena kita mau mencari luas alas, maka kita pindahkan 544 cm persegi ini ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 544 cm persegi. Sehingga diperoleh hasil bahwa luas alas sama dengan 800 cm persegi dikurang 544 cm persegi. Hasil dari 800 cm persegi dikurang dengan 544 cm persegi adalah 256 cm persegi. Maka didapat bahwa luas alas 5 segi 4 beraturan ini adalah 256 cm persegi. Langkah selanjutnya akan kita cari tinggi 5 segi 4 beraturan. Nah, tinggi 5 TABCD ini adalah ruas garis TO. Karena diketahui luas segitiga pada sisi tegak, maka perhatikan sisi tegak segitiga BTC dengan tinggi segitiga adalah TP. Sehingga untuk mencari panjang TO, maka perhatikan segitiga siku-siku TOP yang siku-sikunya berada di titik O. Dari segitiga siku-siku TOP ini diketahui bahwa panjang sisi miringnya adalah TP, sedangkan panjang sisi siku-sikunya masing-masing adalah TO dan OP. Maka berdasarkan teorema Pitagoras itu berlaku rumus TP kuadrat sama dengan TO kuadrat ditambah OP kuadrat. Nah, selanjutnya dari rumus ini dapat kita nyatakan bahwa TO kuadrat sama dengan TP kuadrat dikurang OP kuadrat. Karena panjang TP dan panjang OP ini belum diketahui, maka akan kita cari terlebih dahulu berapakah panjang TP dan panjang OP ini. Maka pertama kita hitung panjang OP terlebih dahulu. Panjang OP merupakan setengahnya dari panjang AB, sehingga OP sama dengan setengah dikali AB. Nah, karena panjang AB ini tidak diketahui, maka akan kita cari terlebih dahulu berapakah panjang AB. Perhatikan 5 TABCD. Nah, karena 5 ini adalah 5 segi 4 beraturan, maka alas 5 ini berbentuk persegi. Sehingga panjang AB itu sama dengan panjang BC. Karena pada langkah sebelumnya sudah kita dapatkan luas alas 5 yaitu 256 cm persegi, maka luas alas 5 itu dapat kita nyatakan dengan menggunakan rumus S dikali S atau AB dikali BC. Nah, karena AB itu sama dengan BC, maka AB dikali AB atau AB pangkat 2 itu sama dengan 256 cm persegi. Nah, dari sini karena AB-nya itu masih dalam bentuk pangkat 2, maka nilai AB itu didapat dengan cara mencari akar dari 256 cm persegi. Nah, hasil dari akar 256 cm persegi ini adalah 16 cm. Sehingga didapat panjang AB adalah 16 cm. Nah, akibatnya panjang OP itu sama dengan setengah dikali 16 cm. Nah, hasil dari 1/2 dikali 16 cm itu sama dengan 16 cm dibagi 2. Hasilnya adalah 8 cm. Maka kita dapatkan panjang OP di sini sama dengan 8 cm.
Nah, kedua akan kita hitung panjang TP atau tinggi segitiga pada bidang tegak BTC. Perhatikan segitiga BTC ini. Diketahui panjang alas segitiganya adalah 16 cm dan tinggi segitiga yaitu TP itu belum diketahui. Nah, karena tadi diketahui bahwa luas segitiga pada sisi tegaknya itu adalah 136 cm persegi, maka luas segitiga BTC itu sama dengan 136 cm persegi. Nah, untuk luas segitiga BTC itu dapat kita rumuskan dengan setengah dikali panjang alas yaitu panjang BC dikali dengan tinggi segitiga yaitu TP. Maka setengah dikali BC dikali TP sama dengan 136 cm persegi. Nah, karena diketahui bahwa panjang BC itu sama dengan 16 cm, maka setengah dikali 16 cm dikali TP sama dengan 136 cm persegi. Nah, untuk 16 cm ini bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 8 cm. Maka 8 cm dikali dengan TP itu sama dengan 136 cm persegi. Nah, karena yang akan kita cari itu adalah TP, maka kita pindahkan 8 cm ini ke ruas kanan dengan cara membagi kedua ruas dengan 8 cm. Sehingga diperoleh hasil bahwa TP itu sama dengan 136 cm persegi per 8 cm. Nah, hasil dari 136 cm persegi dibagi dengan 8 cm adalah 17 cm. Sehingga diperoleh panjang TP adalah 17 cm. Setelah didapat panjang OP yaitu 8 cm dan panjang TP yaitu 17 cm, maka langkah selanjutnya tinggal kita cari tinggi limas atau panjang TO. Maka substitusikan nilai OP dan nilai TP ke dalam rumus ini. Sehingga TO kuadrat sama dengan TP kuadrat yaitu 17 kuadrat dikurang dengan OP kuadrat yaitu 8 kuadrat. Nah, hasil dari 17 kuadrat adalah 289, sedangkan hasil dari 8 kuadrat adalah 64. Maka TO kuadrat sama dengan 289 dikurang 64. Nah, hasil dari 289 dikurang 64 ini adalah 225. Maka TO kuadrat sama dengan 225. Karena kita mau mencari nilai TO, sementara TO di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka nilai TO itu didapat dengan cara mencari akar dari 225. Nah, hasil dari akar 225 ini adalah 15. Maka didapat TO sama dengan 15. Karena TO adalah tinggi limas, maka didapat hasil bahwa tinggi limas TABCD ini adalah 15 cm. Berdasarkan uraian tadi, maka didapat bahwa luas alas limas itu sama dengan 256 cm persegi dan tinggi limas sama dengan 15 cm. Maka langkah terakhir tinggal kita hitung volume limas segi 4 beraturan ini. Adapun rumus untuk menghitung volume limas segi 4 beraturan adalah volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari luas alas sama dengan 256 cm persegi
dan tinggi limas sama dengan 15 cm ke dalam rumus volume limas ini. Maka volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas yaitu 256 cm persegi dikali dengan tinggi limas yaitu 15 cm. Nah, untuk 15 cm ini bisa kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 5 cm. Maka volume limas sama dengan 256 cm persegi dikali 5 cm. Hasil dari 256 cm persegi dikali dengan 5 cm adalah 1280 cm kubik. Jadi didapat hasil bahwa volume limas segi 4 beraturan ini adalah 1280 cm kubik. Demikian pembelajaran kita kali ini mengenai menghitung volume limas jika yang diketahui adalah luas permukaan limas tersebut. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.